Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhajir Atlantik Bahri dari kelas B dengan NIM 24650075. Baiklah, selanjutnya kita akan mulai kepada proses pembuatan KTP sederhananya. Tentu saja, dari yang pertama kita bisa menarik form ini sesuai dengan kemauan kita. Lalu selanjutnya kita akan memilih Lalu selanjutnya kita bisa menambahkan teks melalui toolbox, yaitu pada opsi label seperti ini. Kita juga bisa mengganti teks pada opsi label tadi, yaitu pada kolom properties. Sini saya akan mengganti menjadi setelah itu kita akan klik pada sebaran tempat. Lalu kita juga bisa mengatur posisi pada teks tadi. Setelah itu kita juga bisa mengganti font pada teksnya, yaitu pada properties bagian font. Klik di tengah titik 3. Setelah itu pilih bold ataupun pada font yang lain yang teman-teman inginkan. Sini saya memilih bold. Setelah itu tekan OK. Ya, bisa dilihat di sini font tersebut langsung berubah. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan label-label atau teks pada form 1. Agar menghemat waktu, saya akan langsung skip setelah label-label tadi sesuai dengan KTP. Baiklah, setelah tadi saya menambahkan beberapa teks seperti nama, nik, tempat lahir, jenis kelamin, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan masuk ke penambahan text box. Untuk text box sendiri kita bisa mencari pada toolbox di bagian sini ya. Ini dia text box. Setelah itu kita taruhkan saja setelah itu kita letakkan pada teks-teks ini seperti ini. Setelah itu kita bisa meletakkan pada teks-teks yang ada di sini seperti ini. Kita bisa atur. Oke.
Setelah itu kita juga bisa menambahkan picture box yang berada pada toolbox yang ini. Nah, kita bisa untuk menyesuaikan ukurannya, kita bisa membuat seperti ini. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan picture box yang berada pada toolbox, yaitu yang ini. Setelah itu kita bisa mengatur ukuran text box seperti yang kita inginkan. Selanjutnya saya akan menambahkan bottom text yang mana berada pada toolbox, yaitu ini. Setelah itu kita taruh saja di sini. Itu kita juga bisa mengganti teks pada bottom 1, yaitu dengan menuju ke properties, cari kepada teks yang ini. Setelah itu kita bisa mengganti. Di sini saya mengganti dengan ini. Saya juga akan menambah satu lagi bottom, yaitu di sebelah sini. Dengan nama yaitu cetak. Oke. Bottom input di sini berfungsi untuk membuka file untuk mengupload foto pada KTP sederhana ini. Selanjutnya untuk cetak berfungsi untuk mencetak hasil daripada data yang telah kita isi di form ini. Sebelumnya saya lupa untuk mengganti background pada form ini. Untuk mengganti background kita bisa klik saja di sini. Setelah itu scroll ke atas, cari yang bagian background pada properties. Setelah itu pilih titik 3. Sini saya akan menggunakan background dari file saya. Di local resort, import. Setelah itu pilih file yang mana yang kita inginkan. Setelah itu klik 2 kali dan OK. Selanjutnya kita juga bisa mengganti. Selanjutnya kita pilih pada background bagian tile dan arah panah bawah, terus kita pilih stretch. Nah, itu. Setelah itu saya akan menambahkan project 2. Setelah itu saya akan menambahkan form 2. Untuk menambahkan form 2 kita bisa ke project, add Windows form. Yang ini Windows form. Setelah itu add. Pada form 2 ini
saya akan membuatnya sama seperti pada from 1. Untuk membuatnya sama seperti from 1, kita ke from 1 design. Setelah itu kita bisa mengcopy, Ctrl C. Lalu setelah itu kembali lagi ke from 2, Ctrl V. Nah, seperti ini. Sepertinya terjadi sedikit kesalahan pada text box ini. Jadi saya akan mengganti saja text box ini. Setelah itu saya akan mengganti D. Saya akan menggantinya dengan seperti label. Saya akan menggantinya sama seperti pada teks-teks yang ini. Kita menyesuaikan lagi. Baiklah, setelah kita mengganti text box tadi dengan label yang berisi teks nick, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain-lain, sekarang kita akan masuk ke proses pengodingan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode-kode yang saya tulis di sini. Mulai dari yang pertama, yaitu private image path as string, yang mana digunakan untuk menyimpan file gambar pada program ini. Selanjutnya, private sub button 1 click by file sender as system object. Selanjutnya, kode private sub button 1 click by file sender as a system object by file as a system event berfungsi agar button 1 yaitu input bisa berfungsi. Selanjutnya kode dim open file as a new open file dialog sampai dengan photo tag image path berfungsi untuk membuka file manager ataupun memanggil foto dari file manager serta menyimpan foto pada program ini. Selanjutnya, message box show error loading image sampai dengan message box icon error berfungsi untuk mengetahui error pada foto yang dimasukkan di dalam program ini. Selanjutnya, private sub button 2 klik berfungsi agar button 2 yaitu cetak bisa berfungsi. Kode from 2 A1 titik text sama dengan A titik text sampai dengan from 2 O1 titik text sama dengan O titik text berfungsi untuk mentransfer data dari from 1 ke from 2. Selanjutnya, codingan ini berfungsi untuk mentransfer gambar dari from 1 ke from 2. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada proses running. Untuk melakukan proses running, kita bisa mengklik pada tombol di atas ini yaitu start debugging. Setelah melakukan proses running, kita bisa mengisi pada from text box yang ada di sini. Kita bisa mengisi dengan apa saja, sembarang juga bisa.
Setelah itu kita juga bisa menginput foto kita dengan menginput foto kita dengan menekan tombol input. Itu kita langsung saja mencari foto kita pada file manager. Nah, setelah muncul foto kita, langsung saja kita tekan cetak. Baik, inilah hasil saat kita menekan tombol cetak pada from 1, dan ini adalah hasil pada from 2. Baik, saya kira begitu saja untuk penjelasan tentang pembuatan aplikasi KTP sederhana menggunakan Visual Studio 2010. Bila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan.